Assalamualaikum Bu, selamat sore. Sore. Saya Rizky Paramani, saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Manado. Sekarang saya sudah berada di semester 4. Saya diberikan tugas yaitu mengedukasikan ibu bersama si kecil tentang perkembangan psikososial pada toddler. Nanti saya jelaskan selanjutnya apa toddler dan lain-lain. Jadi saya akan bertanya tentang sedikit. Nama ibu siapa? Naila Siden. Nama si kecil? Al-Aiman Umar. Sekarang seumur berapa? 1 tahun 8 bulan. Oh, 1 tahun. Jadi saya akan berbincang-bincang sedikit. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Di sini saya akan memberikan leaflet. Sebelum kita masuk di leaflet, saya akan bertanya sedikit. Apakah ibu persalinan normal pada si Ya, kecil? normal. Apakah mengalami masalah dalam menyusui? Berat badan berapa? Waktu lahir 3,1. Kalau tinggi badan? 49. Imunisasi apa yang sudah diberikan? Polio, BCG, DPT, campak. Lengkap kan? Lengkap. Kemudian anak ibu sudah bisa apa? Contohnya tertawa, berteriak, gembira melihat benda menarik, menangis saat tidak mau. Ya, seperti itu. Lengkap semua. Lengkap semua. Jadi kalau menangis, Kalau dia mau suka sesuatu, dia menangis. Apalagi kalau orang pegang gitu. Kalau dia kenal lebih barang. pasti ya normal. Iya. Langsung saya di leaflet ya Bu. Jadi saya akan jelaskan sedikit apa itu toddler. Jadi toddler itu anak usia 1,5 sampai 3 tahun. Jadi kemampuannya itu mengatur keinginannya, yaitu tapi tahu batasannya. Maksudnya tahu batasannya di situ dia bisa atau boleh mau apa ya. Jadi di situ artinya dia tahu mana yang dia bisa dilakukannya serta merasa percaya diri bahwa dia bikin itu. Dan nggak rasa minder dan begitu. Jadi kalau adik ini mau atur, jadi so wajar dan karena so di masa aktivitas ini karena masa lingkungan. Jadi di sini ibu hanya bisa di situ membantu mencapai kemampuan, no? Ya kemampuan itu yang ada di halaman sebelah. Kemudian apa itu psikososial? Jadi psikososial itu perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Kemudian langsung saya di ciri perkembangan anak yang normal. Jadi supaya di sini ibu tahu bagaimana yang normal itu bagaimana. Jadi contoh pertama mengenal dan mengakui namanya. Jadi pas mau panggil nama, pasti dia langsung haga dah. Bahwa itu dia itu DP nama. Kemudian kedua, mulai melakukan sesuatu sendiri dan tidak mau diperintah. Contohnya samaran tadi, kalau dia so aus, dia langsung minum tuh sendiri, kalau nak makan sendiri. Kemudian ketiga, hanya sebentar mau berpisah dengan orang tua. Kemudian keempat, bertanya tentang hal atau benda asing baginya. Maksudnya setiap dia mau haga apa itu mak? Iya, Mak, apa itu? Dia mau bawa tanya. Penasaran dan dia apa itu. Kemudian 5, mulai berinteraksi dengan orang lain tanpa diperintah. Maksudnya dia tanpa mau disuruh dia selalu bergaul dengan anak-anak tetangga, anak-anak lain. Bergaul lah. Bagaimana? Lalu yang keenam, menunjukkan rasa suka dan tidak suka. Kalau dia tidak suka, paling dia menangis. Iya, dia marah. Kalau dia suka dia menangis, dia mau. Dia mau. Apa yang dia niat dapat. Kemudian ketujuh, mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak lain di luar keluarga. Yang dia kenal dan. Dia kenal langsung mau panggil bermain. Lalu kalau mengikuti ritual keagamaan yang dilakukan keluarga, contohnya sholat. Contohnya saya kalau misalnya di rumah biasa dia langsung buka sana kamari, suka baganggu dan begitu. Baru selanjutnya ciri penyimpangan perkembangan pada si kecil.
Akhirnya tidak berani melakukan sesuatu, takut sesuatu, banyak diam, semua kegiatan dibantu. Pak Ibu, anak yang masih Tidak. bagus, no berarti hal yang dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan perkembangan pada anak seperti tadi ciri-ciri penyimpangan. Jadi yaitu pertama, membantu anak melakukan kegiatan dan memberi pujian. Setiap dia mau bikin sesuatu pun bagus, Bantu dengan bagus Iya. tangan. Baru kemudian dua, memberikan kepercayaan pada anak untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya salah kata ambil akan itu dang, baru ambil akan mama ini dang. Jadi kalau dia senyum salah, bukan itu yang ini. Gitu. Baru kemudian ketiga, cari tahu hal yang ditakuti anak dan jelaskan cara agar tidak takut. Contohnya saja dia takut tusa, bilang dia tusa nanda jahat, nanda sih ini pang itu tusa kong elus palang-palang. Ajar begitu. Iya, palang-palang. Baru yang keempat, memberi tugas sederhana seperti memakai pakaian sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Baru yang kelima, tidak mencela ketidakberhasilan, tetapi memberi pujian. Maksudnya di situ jangan marah-marah dan kalau dia tidak berhasil melakukan sesuatu. Maksudnya pas dia mau bermain ini ke data falak atau apa, jangan hitungan siapa suruh. Nah bisa jadi yang sudah atau bujuran palang-palang. Jago gitu. Iya. Baru hal yang terakhir yaitu hal yang dapat dilakukan supaya si buah hati ibu berkembang dengan normal. Yaitu pertama, memberikan mainan yang sesuai dengan usia seperti masak-masak, main pasir dinding, baru main air. Selalu main air itu dia ini. Baru yang kedua, menghindari lingkungan yang negatif. Maksudnya lingkungan yang suka-suka membakalahi, pukul-pukul orang. Iya. Bagus Kalau ikut pengaruh. Okay. Iya. Baru saat anak mengamuk, pastikan anak aman dan awasi dari jauh. Jadi kalau dia mengamuk, biar dia lihat dari jauh bagaimana. Dia diam sendiri. Nanti dia diam sendiri. Baru yang keempat, membiarkan anak melakukan hal yang diinginkannya. 5, memberikan batas untuk tindakan tertentu yang masuk akal bagi anak. Misalnya kalau mau ke sana jangan jauh-jauh nih. Kalau misalnya kalau mau lompat, bye-bye, mau jatuh. Kasih larang positif dan. Baru yang keenam, menggunakan kata positif untuk melarang. Misalnya samaran tadi. Jadi mesti positif. Kalau mau apa, bye-bye, ini jangan begini, begitu. Jadi pasti dia mau dengar dan dia mau tatap apa itu. Oh iya. Jadi 7, memberitahukan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, baik atau buruk. Jadi bilang itu tidak bagus, bisa begitu, nanti ilmu begini begitu. Baru yang 8, menghindari, menakuti dan memberi perintah. Lebih baik memberikan saran untuk memilih. Maksudnya itu memberi perintah bukan suruh ambil mama ini, bukan. Maksudnya Al suka yang mana, yang ini atau ini. Kalau dia suka ini, yang itu maksudnya contoh saran dan baru suka dia memilih ya apa yang dia suka dan begitu. Baru yang ke-9, memuji keberhasilan yang dicapai. Ya samaran tadi yang di sebelah, maksudnya jangan marah dan kalau dia tidak berhasil salah dia atau apa-apa, jadi jangan marah. Jadi itu hal yang terakhir dan mau dijelaskan sesuai di dalam buku. Kemudian yang terakhir mau ditanyakan kepada ibu, bagaimana perasaan ibu setelah orang latihan tentang tadi? Ya seperti ada masukan. Yang bawa masukan yang baik, iya. Bawa ini. Dan dia kan memang normal. Jadi di flat. Bawa bagus dan dia berkembang sesuai usia dan sesuai umur. Jadi baiklah kalau begitu saya permisi dulu Bu. Terima kasih berbincang atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.